Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu menganalisis novel dan film 5 cm yang beranggotakan Sri Purwaningrat dengan NIM 19211039, Pugu Oktabari Marmudi dengan NIM 19211056, Faiz Raffi Alfat dengan NIM 19211062, Nuri Hidayati dengan NIM 19211069. Yang pertama yaitu alur. Alur pada film 5 cm menggunakan alur campuran. Dimulai dengan alur maju yang sangat teratur. Kemudian si pembaca diajak mundur untuk mengingat persahabatan di masa lalu. Kemudian pembaca diajak kembali untuk menyusuri bagaimana kisah 5 sahabat pada masa depan. Meskipun film ini menggunakan alur maju yang sangat teratur, pembaca pun diajak menikmati cerita dari awal peristiwa sampai penyelesaian persoalan tanpa meninggalkan teka-teki yang membuat penasaran. Yang kedua yaitu penokohan. Yang pertama yaitu Ariel. Ariel adalah sosok lelaki yang ganteng, gemar berolahraga, dan berbadan besar, berkulit hitam. Adapun karakternya yaitu tenang, asik, dan apa adanya. Yang kedua yaitu Riani. Riani adalah sosok gadis berkacamata yang cantik dan cerdas. Adapun karakternya yaitu karismatik, ramah, dan kritis. Yang ketiga yaitu Zafran. Zafran adalah sosok yang bertubuh kecil dengan penampilan standar seniman. Adapun karakternya yaitu puitis, spontan, dan pintar. Yang keempat yaitu Ian. Ian adalah sosok lelaki bertubuh lengkap dengan hobi bermain bola. Adapun karakternya yaitu fanatik, pantang menyerah, dan kreatif. Yang kelima yaitu Genta. Genta adalah sosok pemimpin di antara sahabat-sahabatnya. Memiliki sifat yang sama seperti Riani. Ia adalah sosok yang paling dibutuhkan oleh sahabat-sahabatnya karena keterbukaannya. Adapun karakternya yaitu pantang menyerah, perfeksionis, dan berjiwa pemimpin. Latar yaitu salah satu dari temuan yaitu Santon dalam bukunya Nur Kiantoro tahun 2007 halaman 216, yaitu mengelompokkan latar bersama dengan plot dan tokoh dalam fakta cerita tersebut. Dalam cerita, tiga hal tersebut akan dihadapi dan dapat diimajinasikan oleh pembacanya atau faktual jika membaca cerita fiksi. Unsur-unsur latar dibedakan menjadi tiga, yaitu tempat, waktu, dan sosial tersebut. Berikut ini ada salah satu analisis di novel 5 cm karya Doni Dirganto. 1. Penggunaan latar waktu dalam novel karya Doni Dirganto mengacu dalam terjadinya peristiwa-peristiwa yang ada di novel tersebut. Latar pada waktu dalam novel tersebut terjadi selama 14 tahun lamanya, yaitu 1998 sampai dengan 2012. Walaupun dalam novel tersebut tidak tahun terjadi peristiwa secara jelas, namun tanda-tanda ada dalam terjadi pada tahun 1998 sampai 2012. Latar waktu yang menunjukkan terjadi zaman reformasi, yakni pada tahun 1998. Kelima sahabat tersebut pada kuliah mereka ikut menyuarakan inspirasi dalam demokrasi anti KKN tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan pengalaman cerita berikut. Ian menjawab pertanyaan Zan.
Ian menjawab pertanyaan Farhan, karena kita dulu teriak-teriakan anti KKN bukan? Masa saatnya kita jadi kantor atau orang bisnis sendiri, jadi manajer atau bahkan CEO, kita juga KKN. Nah, teriak-teriak kita pada zaman waktu reformasi itu buat apa? Betul kan? Di halaman 190 kedua, yaitu latar tempat. Latar tempat pada dalam novel 5 cm ini di rumah Arya. Rumah Arya ini dapat merupakan tempat tongkrongan dari Jenta dan teman-temannya sendiri. Rumah Arya ini merupakan nama dengan sekedar dan yang diberi nama dirinya sendiri. Latar tempat pada digunakan dalam novel ini digunakan sebagai berikut. Sekat Garden merupakan tempat favorit mereka kumpul daun-daun dengan bulir air yang melekat sehabis hujan dengan lampu taman yang kekuningan membuat suasana Sekat Garden semakin merona, dan sepasukan bintang pun menemani obrolan mereka. Bau tanah basah pun hingga di penciuman mereka di halaman 33. Tidak. Latar suasana yang terjadi pada novel 5 cm merupakan suasana terjadi suatu latar suasana dalam novel ketika Aina melihat seorang pedagang di stasiun, dan ketika para pendaki sampai di puncaknya dan mengibarkan sang merah putih. Wah, harum, rasa harum yang setiap pendaki dan mengibarkan sang merah putih tersebut dengan sangat senang. Hal ini dapat dilihat dari kutipan tersebut. Raini berdiri terdiam, kakinya terasa kaku, hatinya yang sangat lembut, begitu tangannya merinding. Kalimat ibu membuat hatinya menggigil. Di halaman 117, teriakan semua pendaki membahana, memecahkan keheningan di susul dengan saling berpelukan. Sekali lagi sang Dwi Warna berkibar di puncak Mahameru tahun ini. Di halaman 347. Dari kutipan di atas itu bisa disimpulkan bahwa latar suasana dalam novel 5 cm ketika Raina mendengarkan seorang penjual berbicara dengan membuat harum saat semua bisa mencapai puncaknya Mahameru dan mengibarkan sang merah putih. Mereka bisa mengibarkan sang merah putih yang paling tinggi tergunung di Jawa Tengah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akan melanjutkan materi sinematografi. Sinematografi dari bahasa Yunani kinema, gerakan, dan grapein, merekam, adalah pengaturan pencahayaan dan kamera ketika merekam gambar fotografis untuk suatu sinema. Sinematografis sangat sempit hubungannya dengan seni fotografis tetap. Film 5 cm ini pun diperparah dengan sinematografi keroyokan. Maksudnya, sinematografi nggak dari satu scan ke scan lain. Ada yang yellow is pas scan kereta, terus greenish pas scan di gunung, dan pas adegan di kota Jakarta beda lagi. Ini kelihatan banget kalau diambil sama film produksi yang berbeda-beda. Jadinya saya seakan-akan nonton film yang ditempel dari berbagai sutradara, dan ini tergolong parah untuk sebuah film layar lebar. Yang kedua, miss and scan. Miss and scan pertama kali muncul sebagai istilah film dalam kritik oleh Cahiers du Cinéma. Istilah berbahasa Perancis ini diadaptasi dari seni panggung yang memiliki arti penempatan di panggung.
Dalam film, panggung ini dibatasi oleh frame, yaitu hal-hal yang terlihat di layar kamera. Jadi, dengan kata lain, miss and scan adalah setiap hal yang terlihat di dalam sebuah frame film. Miss and scan sendiri meliputi beberapa aspek, antara lain setting, aktor, blocking, kostum, dan lighting. Semua aspek itu tidak hanya berperan secara naratif, tetapi juga secara visual maupun puitis. Akting para pemain juga lumayan dalam scan-scan di Jakarta. Sekalipun saya tidak melihat bagaimana ceritanya, kelima sahabat itu punya rasa nasionalisme yang ditampilkan mendadak ketika sudah ada di gunung. Begitu juga romansa antar para tokoh-tokohnya bisa beralih begitu mudah. Siapa yang mendapatkan Riani dan siapa juga yang mendapatkan Dinda sebenarnya. Tidak terlalu kuat alasannya apa. Secara keseluruhan, 5 cm adalah film menarik. Saya begitu surprise di beberapa bioskop. Di Jakarta, film ini ditayangkan di 2 layar. Lumayan bagi perfilman. Indonesia menyambut 2013 bahwa masih ada film yang baik. Film ini diangkat dari novel karya Doni Dirgantoro yang membuat saya bertanya karena rata-rata film Indonesia akhir-akhir ini yang mendapat apresiasi tinggi dari penonton ternyata yang diangkat dari novel. Penontonnya bagus dan kualitas juga paling tidak lumayan. Konten ini telah tayang di komvasiana.com dengan judul Review 5 cm. Kisah romansa atau petualangan di Mahameru. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian yang selanjutnya yaitu topik yang diangkat dari film 5 cm adalah tentang 5 sahabat karib yang sedang mencoba menguji ikatan persahabatan mereka dengan mendaki puncak Semeru bersama-sama. Kelima sahabat ini terdiri dari Genta, Zafran, Arial, Ian, dan Riani, satu-satunya perempuan dalam geng. Suatu hari, kelima sahabat ini sedang jenuh dengan persahabatan mereka yang sudah terjalin selama 10 tahun lamanya. Kemudian selanjutnya, hal-hal yang menarik perhatian dalam film 5 cm yaitu yang pertama, menjadi diri sendiri itu wajib tanpa harus mengikuti gaya dan sifat orang lain. Yang kedua, film ini juga mengajarkan tentang perjuangan yang tidak putus. Yang ketiga, dalam film 5 cm ini juga mengajarkan kita untuk menghargai perasaan orang lain tanpa harus kecewa dan marah ketika cinta kita harus bertepuk sebelah tangan. Yang keempat, persahabatan adalah hal yang sangat penting untuk semua orang karena manusia adalah makhluk sosial yang masih membutuhkan orang lain. Jangan mempermainkan persahabatan, saling menjaga, melindungi, dan membantu sahabat. Mungkin suatu hari nanti kita akan dibantu oleh sahabat. Semakin banyak kebaikan yang ditabur, maka semakin banyak juga kebaikan yang didapat. Yang kelima, film 5 cm ini mengajarkan kita untuk mencintai tanah air sendiri daripada negeri orang lain. Masih banyak keindahan-keindahan bangsa yang mungkin juga dicari oleh bangsa lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.